Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaifahaluk teman-teman kelas 4 semuanya. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 15 Februari 2021, insya Allah kita akan mempelajari akidah, yang mana materi untuk pertemuan kali ini adalah tentang makna mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita baca dulu tentang keterkaitan materi dengan tema. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang keempat. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar manusia ada yang membimbingnya selama hidup di dunia ini. Nabi Muhammad memiliki banyak keistimewaan dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya, kita berusaha beramal dan mengikuti Nabi Muhammad untuk mencari keridhaan Allah dan mendapatkan rahmatnya serta masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam materi, yaitu tentang makna mengikuti Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk ittiba atau mengikuti Rasulullah SAW agar hidupnya selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam menaati Rasul di dalam Al-Quran. Contohnya yang pertama adalah dalam surat Al-Imran ayat ke-31 yang berbunyi, Qad in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya adalah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Yaitu ikutilah aku Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalam surat Al-A'raf ayat 203, Innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya aku hanya mengikuti atau ittiba apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga terdapat dalam hadis, insya Allah hadis ini sudah teman-teman hafal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Pada sahabat radhiyallahu anhu bertanya, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dialah yang enggan. Hadis yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan dan tingginya keilmuan yang selalu kemuliaan orang yang selalu mengikuti perintah dan petunjuk Rasulullah SAW dalam semua ucapan dan perbuatan beliau. Bahkan ini merupakan sebab utama meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan mulia di sisinya. Ya. Dari beberapa ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwasanya pentingnya setiap muslim selalu meneladani dan mengikuti Rasulullah SAW, karena jika kita hanya mencintai Rasulullah tanpa mengikutinya, akan terdapat perbuatan-perbuatan yang tidak baik, misalkan
Jauh dari sunnah secara lahir dan batin, itu yang pertama. Ketika kita hanya mencintai Nabi dan tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian menolak hadis sahih, ya. Kita lebih memilih hadis yang dhaif atau yang tidak jelas ke sahihannya daripada hadis yang sudah sahih. Kemudian juga menyimpang dari manhaj dan sunnah Rasulullah SAW, menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW yang harusnya kita mengikuti atau jadi pengikutnya Nabi Muhammad, menjalankan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Ini kita akan menyimpang ketika kita mencintainya saja tanpa mengikutinya. Kemudian juga tidak bersikap hormat ketika membicarakan Rasulullah karena hanya sebatas mencintai tanpa mengikutinya, ya. Meninggalkan ahlu sunnah, berbuat bid'ah dalam agama, perkara yang baik, perkara yang baru, ya, dalam agama, perkara yang baru dalam agama, dan lain-lain. Kemudian juga kita membuktikan cinta kita kepada Nabi dan mengagungkan beliau, seperti mengedepankan Nabi dan mengutamakan dari semua orang. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita cinta kepada Nabi dan juga mengagungkan Nabi Muhammad SAW dengan mengedepankan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dan mengutamakannya dari semua orang, baik itu orang tua kita, kemudian anak kita nanti ketika teman-teman sudah besar, dan seluruh umat manusia, karena ada hadis yang menyebutkan. Kemudian juga berlaku sopan santun kepada beliau, tidak jelek adab kepada beliau, kemudian juga mengikuti dan taat kepadanya serta mengambil petunjuknya. Kita wajib mengikuti Nabi Muhammad serta taat kepadanya, juga mengambil petunjuk darinya, karena setiap petunjuk perbuatan yang Nabi Muhammad SAW contohkan selama beliau masih hidup itu sudah lengkap sebagai kunci kita agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Harus mau, ya. Caranya bagaimana? Kita mengikuti apa yang Nabi SAW contohkan, ya. Dan juga kita wajib untuk cinta kepada Nabi SAW. Kemudian juga menyebarkan sunnah Rasulullah SAW. Kita menyebarkan syariatnya Rasulullah SAW, ya. Sunnah-sunnahnya kita sebarkan. Puasa sunnah Senin Kamis, puasa Syawal, itu kita sebarkan kepada masyarakat umum. Kemudian juga maka nih di bawah ini adalah penjelasannya atau poin intinya. Maka arti mentaati Rasulullah SAW adalah mengikuti petunjuk beliau dan mengerjakan segala perintah dan juga menjauhi semua larangan beliau, serta membenarkan semua yang beliau SAW sampaikan, ya. Sedangkan arti durhaka kepada beliau, kepada Nabi Muhammad SAW adalah melanggar larangan atau tidak membenarkan berita yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Jadi yang namanya atau makna dari mentaati Rasulullah adalah kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad, kemudian mengerjakan perintahnya Nabi Muhammad, menjauhi semua larangannya Nabi Muhammad, kemudian juga kita membenarkan semua yang dibawa, semua cerita Nabi Muhammad SAW yang beliau sampaikan. Kalau durhaka kepada beliau artinya adalah melanggar larangan atau tidak membenarkan beritanya atau kebalikannya dari hal-hal yang tadi, ya. Kemudian juga makna dari mengikuti Nabi menurut Al-Quran dan Sunnah adalah mengikuti setiap apa yang beliau contohkan, baik perbuatannya maupun perkataannya. Karena setiap apa yang Nabi Muhammad contohkan semuanya adalah baik untuk kita ikuti. Ketika Nabi Muhammad melarang kita untuk melakukan sesuatu, maka kita harus taat. Dan juga ketika Nabi Muhammad mewajibkan kepada kita sesuatu, maka kita juga wajib taat. Alhamdulillah. Baik, itu saja teman-teman. Selanjutnya adalah tugas teman-teman di sini. Yang pertama, jangan lupa untuk menulis namanya ditulis, kemudian kelasnya, ya. Dan tugasnya adalah menghafal, setor hafalan tentang hadis yang di atas, ya.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya, kalau teman-teman bisa Arabnya saja cukup Arabnya. Kalau bisa dengan artinya, barakallahu fik juga dengan artinya. Baik teman-teman, itu saja yang ingin Ustaz sampaikan pada pelajaran atau materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Mohon maaf jika penyampaian Ustaz ada salah kata. Manusia tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Ustaz cukupkan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa bertanya langsung kepada Ustaz, ya, bertanya langsung kepada Ustaz melalui Japri. Untuk setorannya juga ke nomor Ustaz, ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.